Pemirsa, kekerasan yang terjadi pada sebuah perusahaan industri animasi terungkap. Kisah mantan karyawan perusahaan yang diduga dieksploitasi oleh istri dari CEO perusahaan tempat ia bekerja, baik secara fisik ataupun verbal, viral di media sosial. Sosok Krista Sydney viral di media sosial X pasca dirinya mengungkap dugaan kekerasan fisik dan verbal yang diterimanya di tempatnya bekerja dulu di Brandonville Studios. Krista Sydney sendiri diketahui pernah bekerja sebagai konsep artis di studio game Indonesia tersebut. Kisah Krista yang mengalami berbagai kekerasan diungkap akun X @andriandi pada Jumat 13 September 2024. Krista mengaku baru berani mengungkapkan kekerasan fisik dan verbal dari Cherry Lai yang merupakan pemilik sekaligus istri CEO Brandonville Studios. Dalam tangkapan percakapan tersebut, ia menceritakan terkait yang ia alami, yaitu kekerasan fisik, pemerasan hingga perbudakan dari Cherry Lai. Selain itu, pelaku juga meminta Krista untuk menampar dirinya sendiri, memukul kepala dan wajahnya, hingga kepalanya juga dihantamkan ke tembok. Korban juga harus diduga bekerja tanpa istirahat. Namun yang mengenaskan, Krista mengaku dipecat sampai hanya membawa pulang gaji 1,5 juta rupiah. Korban juga diduga dipaksa melakukan pinjaman online dan meminta uang ratusan juta ke orang tuanya atas perintah pelaku. Atas kejadian ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta melakukan pemeriksaan. Ternyata perusahaan Brandonville Studio sudah masuk wajib lapor. Nah, berdasarkan pemeriksaan data website Kementerian Ketenagakerjaan yang bahwa perusahaan itu juga diwajibkan wajib lapor, ya. Itu terekam pada tanggal 12 Juli 2024 atas nama PT Brandonville Studios Makmur. Selain itu ditemukan juga nama perusahaan yang mirip, namun lokasinya berada di daerah Jakarta Selatan. Terkait dengan temuan tersebut, maka akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh pengawas tenaga kerjaan, gitu. Pemeriksaan ke lapangan akan kembali dilakukan pada hari Selasa mendatang. Dinas Tenaga Kerja Jakarta akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus ini. Tim Liputan BTV. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah ada jurnalis BTV Teresia Silalahi dan Kowel Joseph yang sudah berada di TKP. Selamat siang, Tere. Tere, apakah sudah terpasang garis polisi di lokasi tempat kejadian dan sebenarnya bagaimana perkembangan kasus ini? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana informasi terkini yang kami dapatkan untuk Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Pusat, memang untuk saat ini mendapatkan informasi bahwa akan ada gelar perkara yang akan dilakukan di TKP Menteng ini. Tetapi hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara jelas langsung dari Kasat Reskrim karena info terbarunya ini nanti akan ada di Dinas Ketenagakerjaan yang akan melakukan pengawasan ataupun melihat secara langsung bagaimana TKP saat ini. Kalau kita lihat memang di tempat ini belum terlihat ada pergerakan apapun, tetapi saya akan mengajak Anda, Didis dan juga pemirsa, melihat bagaimana TKP ini sebenarnya. Nah, Didis dan juga pemirsa, ini juru kamera saya akan memperlihatkan bahwa awalnya ini merupakan salah satu tempat perusahaan animator yang dimana dia ada tulisan putih-putih ini adalah Brandonville Studio yang dimana ini sudah dicopot. Kami tadi juga sempat menanyakan kepada security dan kami juga akan mengajak Anda ke sebelah kanan saya. Ini merupakan rumah TKP dari adanya penganiayaan kepada karyawan dan karyawati sebanyak 80 orang. Kalau bisa dilihat ini tidak ada sama sekali garis polis lain yang dilakukan oleh polisi. Tetapi kalau kami cari informasinya sejauh ini memang rumah ini adalah rumah sewa, Didis dan juga pemirsa. Kami juga mendapat informasi bahwa kemarin juga ada petugas kebersihan yang membersihkan. Itu artinya memang sampai saat ini keberadaan dari pelaku memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan juga kalau kami lihat, kami tadi juga sempat menggedor begitu, tidak ada pelaku ataupun security yang berada di rumah yang menjaga tempat ini karena memang dari informasinya security yang berada di sekitar sini mengatakan bahwa pemilik asli dari rumah ini tidak jauh dari rumah ini, ada sekitar 5 rumah lagi dari TKP dan juga pemilik ini juga sudah meninggalkan rumahnya dari bulan Juli 2024. Kalau kita lihat memang hari ini informasinya selain juga akan ada gelar perkara nanti sebenarnya pada pukul 11
11 ada 3 orang saksi yang merupakan mantan karyawan dan juga karyawati dari perusahaan animator ini yang akan dipanggil di Polres Jakarta Pusat pada pukul 11 nanti. Tetapi memang sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi apakah nanti pihak dari Polres Jakarta Pusat akan langsung ke sini untuk melihat bagaimana tempat dari kejadian perkara pada hari ini. Kalau kita lihat memang kami juga tadi sempat menghubungi salah satu korban CS yang merupakan pelapor ini mengatakan ada 2 laporan yang sudah dia luangkan begitu. Yang pertama adalah laporan langsung ke Polda Metro Jaya terkait dengan penganiayaan begitu, dan satu lagi adalah terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan. Yang perlu kita ketahui, Dinas Ketenagakerjaan ini dilaporkan langsung ke Polres Jakarta Pusat. Dan memang kasus ini berawal dari cuitan salah satu korban yaitu CS yang merupakan mantan karyawati yang ia mengeluh bagaimana selama dari tahun 2002 hingga 2024 mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh bosnya, yang dimana bos ini merupakan warga negara asing yang berasal dari Hong Kong, yang sampai saat ini untuk keadaan dari pelaku tersebut masih terus dicari oleh kepolisian. Dan memang kabarnya pihak kepolisian nanti juga akan menghadiri rumah ini, tetapi kami masih belum mendapatkan informasi secara detail karena sampai saat ini saat kami menelpon Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat dan juga kami WA tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi yang pastinya untuk agenda terkait pemeriksaan saksi pada pukul 11 nanti ini sudah akan dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat. Sejauh ini itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Didis. Oke, Tere, tadi Anda sempat menunjukkan bagaimana kondisi lokasi TKP ini yang kemudian masih tertutup dan juga pintu tertutup semuanya. Artinya apakah sudah tidak ada lagi aktivitas di sini, dan bagaimana kalau Anda bisa mendapatkan informasi dari warga sekitar, mungkin tetangga kanan dan kirinya, apakah mereka juga pernah mendengar ataupun mengetahui terkait dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan terhadap para karyawannya ini, Tere? Ya, baik Didis dan juga pemirsa, kalau kita lihat, juru kamera saya akan melihatkan ini memang ini rumahnya benar-benar sepi sekali dan kotor sekali. Ini kita coba saya dok-dok juga tidak ada orang begitu ya. Didis ini sudah kunci dikarenakan memang infonya rumah ini memang sudah kosong dari bulan Juli 2024 dan kami juga mendapatkan info yang cukup mengejutkan dari warga sekitar bahwa sudah ada PHK begitu yang dilakukan oleh 80 karyawan dan juga karyawati yang berada di perusahaan animator ini, yang dimana semua hak-hak dari perusahaan ini sudah diberikan secara langsung terkait dengan bagaimana kondisi rumah ini. Katanya kemarin 1 hari sebelum dilakukan akan ada pengawas dari Disnaker ini, akan ada penyewa yang lainnya yang akan menyewa rumah ini. Itu artinya memang untuk perusahaan animator ini bukan memiliki rumah ini secara langsung, tetapi kalau kita bisa lihat memang rumah ini adalah rumah yang dimana disewa oleh pihak perusahaan animator ini kepada salah satu tetangga di sini. Dan memang informasinya Disnaker nanti akan mencoba untuk mencari dan juga menggali bagaimana informasi terkait adanya penganiayaan di sini ataupun terkait dengan adanya kasus-kasus bagaimana karyawan-karyawan di sini tidak bisa mendapatkan haknya, yang dimana mereka yang seharusnya mereka pulang lebih tepat waktu tetapi mereka pulang secara subuh-subuh begitu. Dan kami tadi juga sempat menanyakan security yang berada di sini, mereka tidak pernah melihat ada pergerakan banyaknya karyawati dan juga karyawan yang berada di sini. Dan kita akan tunggu bagaimana informasi nanti Didis dan juga pemirsa, karena kami mendapatkan informasi untuk Dinas Tenaga Kerja akan langsung ke rumah KRT dan juga RW dan juga pemilik dari rumah yang disewa oleh perusahaan animator. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Didis. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya jurnalis BTV Teresa Silalahi dan juga Cole Joseph. Selamat bertugas kembali.